Aurel Pratama adalah seorang CEO muda yang sukses. Di usia 30 tahun, ia telah membangun perusahaan teknologi bernilai miliaran rupiah dari nol. Dengan kantor megah di Jakarta, tim yang loyal dan kehidupan yang serba mewah, Aurel seolah memiliki segalanya. Namun di balik pencapaian itu, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Ia sering mendengar keluhan karyawannya tentang biaya hidup yang semakin tinggi, tentang sulitnya bertahan dengan gaji yang mereka terima. Tapi Aurel tak benar-benar memahami apa yang mereka rasakan. Suatu hari, setelah menghadiri rapat keuangan, ia melihat seorang cleaning service wanita di kantornya duduk termenung di sudut. Wanita itu tampak kelelahan dan hampir menangis. Saat Aurel mendekat, wanita itu buru-buru menghapus air matanya dan tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Aurel. "Oh tidak bu, saya hanya sedikit lelah. Anak saya sakit tapi saya tetap harus bekerja," jawab wanita itu dengan suara bergetar. Aurel terdiam. Ia bisa saja memberikan bantuan saat itu juga. Tetapi pertanyaan besar muncul di benaknya. Apakah aku benar-benar mengerti perjuangan orang-orang seperti dia? Malam itu Aurel membuat keputusan besar. Ia akan menyamar menjadi orang miskin selama sebulan untuk benar-benar merasakan hidup dari perspektif berbeda. Ia ingin tahu bagaimana rasanya bertahan hidup dengan gaji minim, tanpa fasilitas mewah dan tanpa kemudahan yang selama ini ia miliki. Dengan menyusun rencana matang, Aurel menghilang dari sorotan publik. Ia meninggalkan kartu kredit, mobil mewah, dan semua identitasnya sebagai CEO. Ia hanya membawa beberapa lembar uang, pakaian sederhana, dan menyewa kamar kos kecil di daerah padat penduduk. Bagaimana kehidupan Aurel di dunia yang jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati? Hari pertama Aurel sebagai orang biasa dimulai dengan kebingungan. Ia kini tinggal di kamar kos kecil berukuran 3x3 meter dengan kipas angin tua yang berdecit. Tempat tidurnya hanya kasur tipis di lantai, jauh dari ranjang empuk di apartemennya yang mewah. Pagi itu Aurel keluar mencari pekerjaan. Ia mencoba melamar di beberapa warung makan dan toko kelontong, tetapi ditolak karena tidak punya pengalaman. Akhirnya ia diterima sebagai asisten di sebuah rumah makan sederhana dengan gaji harian 50.000. Tugasnya mencuci piring, membersihkan meja, dan sesekali membantu di dapur. Disinilah ia mulai merasakan beratnya kerja fisik. Tangannya mulai kasar terkena sabun cuci piring, punggungnya pegal karena harus berdiri seharian. Namun yang paling mengejutkan baginya adalah bagaimana setiap rupiah begitu berarti. Saat istirahat, Aurel mendengar obrolan teman-teman kerjanya. "Gimana anakmu Sri?" tanya salah satu pekerja. "Masih demam, aku belum bisa beli obat. Uangnya harus buat bayar kontrakan dulu," jawab Sri, perempuan yang pernah Aurel temui di kantornya. Aurel tertegun. Jika di kantornya ia bisa dengan mudah mentransfer uang jutaan rupiah dalam sekali klik, di sini orang-orang harus memilih antara makan atau berobat. Sore harinya ia berjalan pulang ke kos dengan sisa uang 20.000 di kantong. Di jalan ia melihat seorang ibu tua duduk di trotoar dengan tatapan kosong. Perutnya berbunyi tanda belum makan. Tanpa berpikir panjang, Aurel memberikan separuh uangnya untuk membeli nasi bungkus bagi ibu itu. Malamnya di dalam kamar kos yang gelap dan panas, Aurel mulai menangis. Bukan karena kesulitan yang ia alami, tetapi karena ia baru benar-benar memahami kerasnya hidup bagi mereka yang tak punya banyak pilihan. Di balik kantornya yang megah, di luar mobil-mobil mewah di parkiran perusahaan, ada kehidupan lain yang selama ini tak pernah benar-benar ia lihat. Hari demi hari, Aurel semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Bangun pagi buta, bekerja seharian di rumah makan, dan pulang dalam keadaan lelah. Setiap rupiah yang ia dapat terasa begitu berarti. Suatu hari saat sedang mencuci piring di rumah makan, Aurel melihat Sri tampak gelisah. Wanita itu berulang kali mengecek ponselnya. "Kenapa Sri?" tanya Aurel. "Anakku butuh obat, tapi aku baru dapat gaji 3 hari lagi," jawabnya dengan suara lirih. Aurel ingin langsung membantu, tapi ia sadar saat ini ia hanyalah pekerja biasa.
Dengan uang yang terbatas, ia pun harus berpikir dua kali sebelum membelanjakan sesuatu. Malamnya, Aurel mengumpulkan keberanian dan meminta pemilik rumah makan agar gaji Sri bisa diberikan lebih awal. Awalnya pemilik ragu, tetapi setelah Aurel berjanji akan menggantikannya jika Sri tidak bisa bekerja, akhirnya ia mengizinkan. Sri menangis haru dan berterima kasih berkali-kali. Aurel tersenyum, tapi hatinya justru semakin berat. Ia mulai menyadari betapa sulitnya hidup bagi orang-orang seperti Sri yang selalu harus memilih antara kebutuhan mendesak atau bertahan sampai gajian berikutnya. Sebulan berlalu dan waktunya bagi Aurel untuk kembali ke kehidupannya yang sebenarnya. Dengan hati berat, ia meninggalkan kos kecilnya dan kembali ke dunia bisnis. Saat masuk ke kantornya, semua orang terkejut melihat penampilannya yang jauh berbeda. Para direksi dan karyawan bingung kemana ia selama ini. Di rapat besar perusahaan, Aurel akhirnya berbicara. "Selama ini aku hidup di dalam gelembung. Aku melihat angka di laporan keuangan, tapi aku tidak benar-benar melihat kehidupan kalian. Aku ingin meminta maaf." Semua orang terdiam. Aurel kemudian mengumumkan perubahan besar. Kenaikan gaji untuk pekerja level bawah, tunjangan kesehatan lebih baik, dan program bantuan darurat bagi karyawan yang membutuhkan. Beberapa orang menatap tak percaya, sementara yang lain mulai bertepuk tangan. Sri yang kini berdiri di sudut ruangan sebagai cleaning service menatap Aurel dengan mata berkaca-kaca. Pesan moral dari perjalanan ini, Aurel belajar bahwa empati bukan hanya soal memberi, tetapi juga memahami. Kadang seseorang harus benar-benar merasakan kesulitan orang lain agar bisa membuat perubahan yang berarti. Ia tak lagi hanya menjadi CEO, tetapi seorang pemimpin yang benar-benar peduli.